pagi hari sudah mengeluh? Siapa yang pagi hari sudah bersedih? Dia berarti mengeluhkan Tuhannya, tidak puas atas ketetapan Allah. Seakan kita tak pernah diberi, padahal selalu kita dilindungi. Ilahi Rabbi Maha Pemberi, pada hamba-Nya yang mensyukuri. Seakan kita tak pernah diberi, padahal selalu kita dilindungi. Ilahi Rabbi Maha Pemberi, pada hamba-Nya yang mensyukuri. Segala puji hanya untukmu. Terima kasihku ya Allah. Atas nikmat-nikmat-Mu. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim yang dibawakan oleh Nash. Terima kasih Nash. Mengingatkan kepada kita karena ini pagi hari, ternyata Rasulullah pernah bersabda tentang pagi hari. Barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian wajahnya murung, langsung mengeluh, bersedih hati, berarti dia dianggap tidak menerima ketetapan Allah. Orang yang tidak menerima ketetapan Allah berarti dia termasuk orang yang tidak beriman. Kan rukun iman, iman kepada takdir, qada dan qadar. Berarti iman kepada ketetapan Allah. Jadi apa yang kita lakukan ketika bangun di pagi hari? Apa yang dilakukan? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ucapan pertama yang keluar ketika kita bangun pagi adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba lihat, baru bangun pagi, Allah belum kasih apa-apa ya, yang terlihat oleh mata kepala kita. Allah belum kasih apa-apa, tapi kita disuruh ucapkan Alhamdulillah. Padahal kita belum dapat duit, tapi ternyata Allah sudah kasih apa? Allah sudah kasih bangun kita setelah mati kita. Tidur adalah mati, makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, mengeluh, bersedih hati, mengeluh di pagi hari ketika dia bangun, berarti dia tidak menerima ketetapan yang Allah berikan. Rawahu Muslim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah ya Ustaz Syam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ternyata benar bahwa tidur itu adalah mati kecil ya Ustaz Syam ya. Benar. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi mudah-mudahan gak lupa untuk membaca doa Alhamdulillah telah dihidupkan lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, telah Ustaz. mengingatkan doa bangun tidur. Kadang suka kebalik nih ibu-ibu. Doa bangun tidur sama doa setelah makan. Ya Bu, alhamdulillahilladzi ahyana apa atau amana wasaqona ya gitu ya. Kadang suka kebalik. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat suka mengeluh. Ketika manusia atau hamba Allah diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana memang dalam hidup kita penuh dengan ujian sebagaimana surah Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyarri minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wat thamarat gitu ya. Allah menguji dengan begitu banyak ujian-ujian, ada tahapan-tahapan orang. Tahapan yang paling rendah ketika Allah berikan ujian, ketika Allah berikan musibah kepadanya adalah dengan mengeluh. Hari ini kita membahas mengeluh, tahapan terendah dari orang. Mengeluh, marah, gak suka. Muncul kalimat di dalam mulutnya, seandainya saja saya jadi orang kaya. Seandainya saja saya punya jabatan tinggi. Seandainya saja jodoh saya bukan dia tuh. Padahal kalimat seandainya adalah kalimat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak ridho terhadap takdir Allah. Kalimat seandainya dihindarkan. Ini tingkatan paling rendah ketika diberikan ujian oleh Allah, dia menggerutu. Tingkatan berikutnya, ketika diberikan ujian oleh Allah, maka dia akan bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah sesungguhnya bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada kita dengan sabar dan sholat. Ketika ditimpa ujian, ada orang berikutnya yang dengan sabar. Tingkatan berikutnya apa? Ketika ditimpa musibah atau ujian, maka dia ridho dengan ketentuan Allah. Dia apa tuh ridho tuh Bu? Ikhlas.
dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tapi ternyata yang tingkatan terbaik yang harus dilakukan supaya terhindar dari mengeluh, ternyata lawan dari mengeluh, tingkatan terbaik manusia adalah dengan bersyukur. Tadi Ustadz Syam sempat mengatakan ketika ada musibah, ketika ada ujian, kita juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Alhamdulillah ya Allah, aku dikasih rezekinya segini. Dikasih waktunya banyak bisa ibadah kayak cerita tadi. Alhamdulillah ya Allah, aku diberikan anak yang banyak, aku tidak diberikan anak juga alhamdulillah. Mungkin saja dibutuhkan oleh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat misalnya. Alhamdulillah untuk segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan pada kita. Cara supaya tidak mengeluh, pertama adalah dengan bersyukur. La in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika bersyukur Allah tambahkan nikmat itu. Bersyukur dengan apa? Dengan hati, meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu adalah baik. Dengan lisan alhamdulillah atau wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Termasuk cara bersyukur adalah menyiarkan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sesama manusia. Menyiarkan, kasih tahu kepada banyak orang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita adalah cara bersyukur dengan lisan. Cara bersyukur dengan perbuatan, contoh apa? Cara bersyukur dengan perbuatan salah satu yang paling ringan adalah dengan istirahat. Dengan tidur, kasih hak-hak tubuh untuk istirahat adalah bagian dari cara bersyukur agar membuat tubuh ini tetap sehat. Cara bersyukur supaya tidak mengeluh lagi selain bersyukur adalah apa? Adalah doa. Doa adalah senjatanya orang muslim. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau dalam Quran banyak sekali. Salah satu yang diajarkan oleh Rasul adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah, dari sedih, dari malas, dari lemah, dari pengecut, dari sifat kikir, dari hutang dan penindasan orang lain. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Daripada mengeluh, perbanyak doa. Perbanyak kalimat-kalimat yang baik. Doanya pun sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya apa lagi supaya tidak mengeluh? Husnuzon, berprasangka baik pada Allah. Termasuk ayat favorit saya nih kalau saya lagi sedih gitu ya Bu. Supaya kita nggak suuzon terhadap takdir Allah. Adalah surah Al-Baqarah 216. Ini ayat favorit saya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang tidak kita suka, kita benci, kata Allah baik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita suka, kata Allah buruk untuk kita. Ternyata Allah lebih mengetahui dibanding dengan diri kita sendiri, hamba Allah yang lemah ini. Ternyata dalam setiap kejadian ternyata ada hikmah yang membuat kita banyak belajar. Ya Allah, alhamdulillah dikasih kesedihan membuat aku lebih bijak, lebih matang, lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Alhamdulillah dikasih musibah membuat aku lebih dekat lagi padamu ya Allah. Alhamdulillah dikasih sakit, kalau sehat aku mungkin gak dekat sama engkau wahai Allah. Mungkin kalau aku lagi gak sedih, aku gak mungkin ngambil sejadah nangis dan terus sepertiga malam bangun. Biasa kan sepertiga malam bangun kalau ada masalah doang biasanya. Tapi mudah-mudahan Allah bantu kita. Makanya ini senang ya, Islam itu indah ya. Ya, subuh-subuh nyetel TV sebelum subuh silakan untuk sholat malam dulu sepertiga malam. Di saat kata Rasul apa? Allah itu turun ke langit dunia. Siapa yang meminta Allah kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepada Allah, Allah maafkan segala kesalahannya. Yang berdoa Allah dengar, yang minta Allah kasih. Lihat tuh, sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Kenapa kita tidak memanfaatkan momen itu untuk mengeluh, keluh kesahnya sama Allah. Berwudu, ambil sejadah, nangis, silahkan nangis. Dan biasanya orang-orang yang sudah terbiasa sholat malam selalu rindu akan malam hari. Karena itu adalah hari pertemuannya dengan Allah langsung merasa dekat saat semua orang tidur. Luar biasa. Gitu. Apalagi kalau kita sudah berada di sepertiga malam, kan luar biasa. Betul Pak Iya. Ustadz. Jadi perlu kita sama-sama ingatkan lagi adalah kita harus bersyukur dan juga berdoa iya. sama Allah. Jadi yang berada di caranya. rumah sakit ya perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi Ya zikirnya lebih Allah. banyak. Dan tidak semua di rumah sakit orang sakit. Betul, Iya. betul. Kan ada dokter. Bisa aja Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz saya mau kasih kesempatan dulu dari tadi kan jamaah udah saya kasih kesempatan. Mungkin bintang tamu nih. Boleh saya kasih kesempatan buat bertanya dulu nih sebelum nyesel. Ayo silakan Ria. Gini nih Ustazah sama Pak Ustadz,
Jadi kalau aku ada teman, dia hobi banget belanja. Wow. Iya, jadi kalau misalkan aku nemenin dia, dia belanja, misalnya belanja tas gitu. Dia udah beli, nanti dia jalan, kita jalan-jalan muter-muter, ada tas yang lebih bagus. Gitu. Ada tas yang lebih bagus. Dia nyesel karena beli yang pertama itu. Itu gimana? Aku kan awalnya, ya nggak apa-apa deh gitu nemenin, toh uang-uang dia. Cuman lama-lama, aduh dia ngeluh-ngeluh terus, Capek dengar keluhannya. capek banget gitu dengan keluhannya. Kita tuh untuk menghadapinya tuh gimana, untuk menegurnya gimana sih Pak Ustadz sama Bu? Iya adalah teman-teman yang kurang survei nih sebelum beli. Jadi Kurang dia udah keliling beli ya? dulu ternyata di sana ada yang lebih bagus. Nah gini, mohon maaf. Kalau manusia mau dipuaskan tidak akan bisa puas-puasnya. Betul. Seandainya dikasih satu lembah emas, Betul. pasti dia minta lagi lembah berikutnya. Betul. Itu begitulah manusia. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Nah. Ternyata rumput tetangga rumput plastik. Loh, rasain deh tuh. Gitu kan. Jadi gini, untuk memuaskan mereka, berikan bentuk kesyukuran alhamdulillah. Iya. Berikan sesuatu yang menyenangkan buat dia. Betul. Karena kalau kita rasain, ngapain kau sama sakit hati dia. Kita sesuatu yang menyenangkan. Iya nanti lain kali insya Allah kalau ada rezeki tak datang lagi gitu aja. Oh iya. Pas beli bener. lagi nanti ada lagi yang keluar yang terbaru. Oh, nggak akan Pasti pernah begitu, itu puas namanya namanya tas. manusia, bener. Ustaz Zaki mungkin mau ditambahkan, Jawabannya silakan. udah dijawab oleh Mas Fadli, kurang survei. Jadi harus survei dulu. Harus survei dulu. Jangan Keliling terburu-buru, dulu. Jangan tergesa-gesa. terburu-buru. Bikin perbandingan. Walaupun ya Pak Ustadz ya, biasanya kan kita gitu tuh, diajak sama istri, dari sini lihat dia tawar, dia keliling lagi, yang pertama lah yang dibeli sebenarnya. Tapi benar Ustadz sih Syam. tadi Pak Ustadz, biasanya manusia itu mengeluh kalau dikompor-komporin ya. Oh, Iya, iya. oh benar Jadi juga. kompor-kompornya dibalik gitu, Betul, dikasih betul. motivasi. Enggak, ini juga bagus Loh, ini kok. bagus, lebih bagus ini malah lebih bagus ini daripada yang itu, lebih bagus ini daripada yang itu. Namanya ngompor. Ngomporin, jadi kasihan. dia, Pak. Menyesalkannya Makanya. tuh ya rasain nggak boleh begitu. Jadi buat Ria juga justru lebih meyakinkan pada yang pertama itu pilihannya ternyata yang lebih baik. Iya. Nah sekali lagi terima kasih banyak ya ibu-ibu ya udah datang ke Ya, Islam itu Indah, tepuk tepuk tangan tangan dulu dulu. dong. Termasuk Nih, bapak-bapak buat luar jamaah yang biasa. di rumah nih, jangan Ya. kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi, jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya mau tahu solusi yang terbaik? Mau tahu solusi yang terbaik? Makanya introspeksi diri kita.